Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan join Telegram Group, silakan lakukan dua hal ini teman-teman ya, biar bisa mengikuti undian dari saya. Dan sekali lagi saya mau katakan, rezeki nggak kemana, mau member baru, member lama sama aja ya, karena diundi secara acak teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja, kali ini saya akan angkat salah satu berita dari Malaysia teman-teman ya. Ini sangat ngenyek ya, atau sangat mencoreng Indonesia menurut saya. Mencoreng dalam arti persaingan persaingan cryptocurrency ya, kira-kira seperti itu. Langsung kita cek teman-teman. Malaysia, Kementerian Komunikasi mendorong legalisasi kripto dan NFT. Wow, keren ya Malaysia ya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau KECOM ya dilaporkan sedang berjuang untuk legalisasi kripto dan NFT di negara bagian tersebut. Menurut kantor berita lokal harian Metro, Wakil Menteri Kementerian Datuk Syahidi Zainul Abidin telah mendesak regulator Malaysia untuk melegalkan kripto dan NFT. Wow, ini yang dibilang apa ya teman-teman ya, sangat-sangat mengikuti ya, sangat-sangat mengikuti perkembangan digital, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Abidin menunjukkan bahwa hal itu akan sangat mendukung kaum muda, betul sekali teman-teman. Itu kenapa selalu saya katakan buat teman-teman semuanya, baik mungkin yang lagi nonton dari Malaysia, ini memang sangat-sangat penting untuk kaum muda atau Indonesia ya, kita milenial ya teman-teman ya. Karena ke depan mau nggak mau kalian harus mempelajari kripto, kalian harus mengenal NFT, kalian harus pakai cryptocurrency, entah Shiba, Baby Doge ya, pokoknya bisa dibilang kan ke depan ini dunia metaverse ya. Teknologi metaverse teman-teman. Ini jangan disia-siakan karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang belum paham. Ya, ketika mereka berbondong-bondong untuk memahami ini, kita yang masuk duluan seperti saat ini ya, sangat-sangat diuntungkan karena kita termasuk holder lama, bisa dibilang seperti itu. Teman-teman bisa lihat harga-harga yang dulu ya, akhirnya sekarang sudah berbeda jauh, sudah naik gitu loh. Nah, itu kenapa penting sekali untuk pemerintah seharusnya mengambil langkah ini ya, minimal legalkan, tapi nggak mungkin kan menggantikan fiat money, kira-kira seperti ini. Jadi luar biasa lah buat Datuk Abidin ini teman-teman ya. Abidin menunjukkan bahwa hal itu akan sangat mendukung kaum muda, betul. Terlebih lagi karena industri kripto menjadi semakin populer di kalangan anak muda atau milenial teman-teman ya. Per laporan yang sama, Menteri juga mengatakan bahwa pihaknya akan mencari cara untuk meningkatkan partisipasi anak muda yang menggunakan mata uang digital. Ingat ya, mata uang digital itu teman-teman ya namanya aja digital, jadi nggak bisa difiatkan ya. Nggak bisa kita langsung ke warteg bayar pakai kripto, nggak bisa teman-teman ya. Ini tetap sesuai temanya digital. Tapi mungkin kalau seandainya berhasil ini di Malaysia, orang bisa membeli kita bisa pakai fintech ya, financial technology seperti kalau Indonesia ya, kalau Malaysia saya nggak tahu. Kalau Indonesia seperti mungkin GoPay, kita bayar Grab, kita beli di kita belanja di marketplace ya, kira-kira seperti itu. Mungkin akan bisa dipakai seperti itu. Kalau COD mungkin nggak bisa gitu loh teman-teman ya. Oke, per laporan yang sama, Menteri juga mengatakan bahwa pihaknya akan mencari cara untuk meningkatkan partisipasi anak muda yang menggunakan mata uang digital. Wow, kami berharap ya pemerintah dapat mana nih? Bentar. Kami berharap pemerintah dapat dan mencoba melegalkan masalah ini sehingga kami dapat memperluas ya partisipasi kaum muda dalam cryptocurrency dan membantu mereka dalam hal konsumsi energi dan sebagainya, teman-teman ya. Iklan ini teman-teman ya. Keputusan tentang regulasi kripto harus diambil oleh regulator keuangan Malaysia, termasuk Bank Sentral dan Komisi Sekuritas Malaysia. Komersial Menteri mencerminkan hal itu yang sama ya. Meski begitu, lanjut dia, namun kami di kementerian ingin mendaftar ya, karena ini adalah program bisnis dan keuangan masa depan terutama untuk anak muda sekarang, teman-teman ya. Sementara versi terjemah dari laporan harian Metro hanya menunjukkan pada legalisasi aset digital ya. Beberapa komunitas telah menunjukkan bahwa Abidin telah mengusulkan untuk
Mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, wow, wow, kalau ini pasti kontroversi teman-teman ya. Tapi bagaimana dengan Indonesia teman-teman ya? Indonesia ya sedikit-sedikit bully kan, sedikit-sedikit apa ya? Seharusnya kita kalau di Indonesia itu ya teman-teman ya, kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah peduli sih dengan bulian atau apa. Cuma minimal gini, ketika ada token atau ada koin yang dari apa namanya? Dari buatan lokal gitu atau devnya lokal, devnya orang Indonesia, sebenarnya kita harus menjunjung ya, tapi dalam arti kita juga harus lebih waras ya dalam memilih. Contohnya kalau kita milih itu minimal kita tahu nih, oh ini orang nih, ini loh orangnya yang punya, ini loh orangnya yang punya. Karena gini teman-teman ya, membuat token atau koin itu sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat mudah bagi orang yang punya uang gitu loh teman-teman ya. Kalau sangat mudah ya berarti sekelas apa ya, sekelas bisa bilang ya kasarnya aja nih ya, sekelas bupati aja ya dia bisa bikin token atau koin gitu loh teman-teman ya. Kalau berpikir apa dunia digital kira-kira seperti itu. Jadi tetap walaupun dibebaskan nantinya di Indonesia ataupun di mana ya, tetap kita rasional dalam memilih gitu loh. Intinya tetap apa ya, melek lah, melek digital, kita harus dukung apapun itu, tapi kalau untuk membeli ya kembali ke kita masing-masing, kira-kira seperti itu. Sementara versi terjemahan dari laporan harian Metro, oh sudah ini. Bahkan ya, laporan Bloomberg ya pun cenderung ke narasi legal tender daripada narasi legalisasi belaka. Oke, jadi ini salah satu postingan di Twitter teman-teman ya, Zuzu ini. Dia memposting kalau memang ini betul ya, ini Malaysia Ministry in Malaysia Process Adoption Cryptocurrency as Legal Tender. Jadi ya melegalkan, akan berusaha melegalkan, kira-kira seperti itu. Kementerian Keuangan tidak berada di dalam kripto yang sama. Di sini perlu dicatat bahwa Wakil Menteri Keuangan Malaysia baru-baru ini mengatakan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum tidak cocok sebagai pembayaran. Oke, memang yang dimaksud di sini teman-teman ya, jadi mereka agak salah berbeda pendapat dengan kedua orang ini ya, sempat berbeda pendapat. Kalau yang Kementerian Keuangan mengatakan kalau itu memang nggak bisa dilegalkan untuk alat pembayaran teman-teman atau sebagai pengganti fiat, sama juga dengan Indonesia seperti itu. Tapi yang Abidin jelaskan untuk lebih melek sih, menurut saya seperti itu. Secara umum aset digital bukanlah penyimpanan ya nilai dan media pertukaran yang baik. Ini karena keadaan aset digital yang rentan terhadap volatilitas sebagai akibat dari investasi spekulatif. Jadi penting juga ini volatilitas. Volatilitas itu gini, pasar tuh nggak diam kalau cryptocurrency ya. Pasar itu nggak diam. Jadi buat teman-teman pun yang mau masuk atau mau terjun di dunia kripto, seharusnya belajar dulu, karena kebanyakan orang sekarang tuh ikut-ikut aja, FOMO-FOMOan langsung beli, bahkan cara belinya nggak tahu, bahkan exchange nggak tahu belinya di mana, dipikir kayak beli voucher, salah seperti itu. Tapi menurut saya kalau sudah kebanyakan seperti ini kayak Malaysia ya sudah mulai menekan. Kemarin kan Indonesia tuh ya, mungkin nanti Indonesia akan ngegas juga gitu loh, akan ngegas untuk berusaha bagaimana caranya ini cryptocurrency di Indonesia mungkin akan lebih diperbanyak yang di apa ya, akan diperbanyak menurut versi Bapepti, karena kalau saat ini kan Bapepti masih 229 token ya atau koin teman-teman ya. Mungkin nanti ke depannya akan banyak ya, akan banyak koin atau token. Contohnya Shiba. Shiba kan belum ini ya, belum dilegalkan di Indonesia teman-teman. Tapi lepas dari legal dan tidak legalnya teman-teman, kita masih bisa berbelanja cryptocurrency selama masih ada internet, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya pandangan Malaysia juga ini sudah mulai terbuka gitu loh teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat Malaysia itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang apa ya, Malaysia itu sangat ingin untuk melakukan pengembangan diri atau pengembangan teknologi di negara tersebut, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira berita dari saya seperti ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga Indonesia cepat-cepat nyusul ya. Minimal Indonesia bisa melakukan sesuatu gebrakan yang bisa membuat milenial itu mengerti, oh ini loh kripto. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat pagi.